Pak Buas, apa pesan dari kegiatan hari ini untuk para pengedar narkoba khususnya? Ya tentunya tadi sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden bahwa ke depan kita harus lebih giat dan lebih masif dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku-pelaku pengedar, terutama para bandar-bandar narkoba di Indonesia ya. Pak Buas, kalau kita lihat pemusnahan di Monas kali ini dihadiri Presiden, pertama dari lokasinya saja sudah tidak biasa. Biasanya dilakukan di kantor BNN atau di lokasi, kali ini dilakukan di Monas, dihadiri Presiden Joko Widodo, jumlah yang dimusnahkan juga begitu luar biasa besarnya. Adakah kemudian pesan khusus yang memang sengaja ingin ditampilkan selain kepada seriusnya pemerintah untuk memberantas narkoba, Pak Buas? Ya, ini kan satu wujud yang disampaikan Bapak Presiden bahwa betul-betul negara kita dalam kondisi bahaya dan betul-betul terancam dari masalah narkotika. Oleh sebab itu, dengan bukti penyitaan barang bukti yang hari ini dimusnahkan, yang kita lihat bersama-sama tadi di Monas, maka Presiden menginstruksikan kembali bahwa ini adalah ancaman yang harus segera ditangani dan BNN sebagai leading sektor harus bertanggung jawab dalam mengemban tugas masalah narkoba ke depan ya. Pak Buas, ini yang jadi pertanyaan, barang bukti hari ini yang dimusnahkan kan luar biasa besar. Ada ratusan ribu atau ratusan kilogram sabu, ada 422 kilogram ganja, 90 ribu lebih butir ekstasi yang dimusnahkan dalam jangka waktu 2 bulan saja. Sebetulnya kalau masyarakat bisa tahu, ini biasa BNN menemukan jumlah sebegini besarnya dalam waktu 2 bulan, ataukah ini memang temuan yang begitu besarnya kali ini? Seperti biasanya di kala akhir tahun, itu suplai besar ya, karena permintaan juga besar. Dihubungkan, dikaitkan dengan masalah tutup tahun, budaya atau kebiasaan yang dilakukan dalam memperingati tahun baru, itu disertai dengan pesta-pesta. Dan ini juga diikuti dengan pesta-pesta yang menggunakan narkoba. Oleh sebab itu, di bulan-bulan ini dengan Desember nanti pasti suplainya sangat besar. Ini kita buktikan dengan penangkapan 2 bulan terakhir ya. Dan beberapa yang sudah kita lakukan penangkapan dan sekarang belum mendapatkan penetapan dari kejaksaan untuk dimusnahkan, maka belum bisa kita musnahkan. Tapi jumlahnya juga cukup besar yang sudah kita tangani bulan-bulan ini ya. Baik, artinya suplainya besar, Pak Buas. Kalau kita melihat lagi dari sekian banyak barang yang dimusnahkan hari ini, ada 29 tersangka. Ini semuanya warga negara Indonesia atau adakah warga negara asing juga yang ikut terlibat, Pak Buas? Ada warga negara asing, yaitu warga negara Taiwan yang kita tangkap. Ini tergolong sindikat mana, Pak Buas? Memang ini sindikat Malaysia, sindikat Tiongkok, yang sekarang kita lakukan penangkapan yang 29 tersangkanya. Gitu. Kalau kita bicara sindikat internasional yang kemudian masih menyuplai narkoba di Indonesia, jalur mana yang kemudian masih harus diwaspadai atau yang masih sulit untuk diawasi oleh BNN ataupun pihak kepolisian untuk memberantas narkoba, Pak Buas? Ya, jalurnya banyak sekali ya untuk masuknya narkoba ke Indonesia. Karena kita ini kan terdiri dari pulau-pulau yang di mana banyak pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi ya. Dan mereka masuknya kebanyakan dari celah-celah itu. Dan kemampuan aparat negara termasuk Polri tidak bisa menjangkau ke seluruh pelabuhan-pelabuhan tikus tersebut. Jadi kerawanannya hampir seluruh
kepulauan di negara kita ini rawan dari masuknya narkotika. Pak Buas, Indonesia sudah dikenal kejam untuk memberantas narkoba, khususnya untuk menghukum siapa pengedar ataupun pelaku penyebaran narkoba di Indonesia. Hukuman mati sudah diberlakukan berkali-kali. Tapi apa yang menyebabkan pelaku pengedar narkoba jaringan internasional ataupun yang di dalam negeri ini nampaknya masih begitu masif? Yang pertama karena pangsa pasarnya masih besar ya. Sehingga suplainya akan juga besar karena permintaan selalu banyak ya. Yang kedua adalah komitmen kita bersama yang belum terbangun. Bahwa narkotika ini bukan hanya peredaran. Mereka juga bukan hanya merusak, tapi juga membunuh generasi. Nah, ini yang belum dipahami secara keseluruhan. Ketiga, masih leluasanya jaringan-jaringan narkotika yang beroperasi di dalam lapas. Ya, ini karena masih adanya oknum-oknum yang di lapas yang membiarkan dan memberikan, bahkan dia bekerja sama dalam ikut melancarkan daripada operasi jaringan ini yang ditengarai di dalam lapas itu sendiri. Pak Buas, ini menjadi menarik. Karena seperti saya sampaikan, ya. Silakan lanjutkan, Pak Buas. Karena yang seperti saya sampaikan bahwa kalau jaringan di lapas ini bisa ditangani, maka sudah mengurangi 50% peredaran narkoba di Indonesia. 50% peredaran narkoba. Ini yang menjadi menarik Pak Buas, karena selain Freddy Budiman yang memang sempat terungkap bahwa ia mengendalikan narkoba dari balik lapas, setelah ia kemudian dihukum mati, apakah artinya seperti yang Anda katakan masih ada kemungkinan bahwa masih ada pengedar lain yang masih mengendalikan narkoba di balik lapas namun masih belum terungkap? Masih banyak. Sampai hari ini pun masih kita buktikan bahwa jaringan-jaringan di lapas itu masih bekerja. Bahkan yang sudah diputus hukuman mati pun mereka masih tetap melakukan kegiatannya di lapas. Karena mereka masih dapat dukungan dari oknum-oknum di dalam lapas itu sendiri. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana peredaran itu terus berkembang dan terus berjalan di negara kita. Ada oknum yang kemudian masih mensupport para pengedar narkoba untuk menyebarkan atau mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Pangsa pasar masih cukup besar dan komitmen bersama yang masih belum terbangun. Artinya dari sekian banyak PR untuk memberantas narkoba yang tadi Anda sebutkan, yang mana dulu yang kemudian jadi prioritas BNN untuk memberantas narkoba di tanah air, Pak Buas? Semuanya menjadi prioritas ya. Pencegahan menjadi prioritas. Pemberantasan untuk kita menekan suplai juga menjadi prioritas. Oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana komitmen kita bersama untuk melakukan hal itu. Maka ke depan saya akan membangun sinergitas dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Bahkan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, maka saya akan melakukan ke depan tindakan yang lebih tegas dan lebih masif. Nah, tentunya ini berdasarkan undang-undang juga ya. Karena ancaman sudah kita buktikan begitu, fakta membuktikan bahwa kehancuran negara ini sudah diambang pintu ya. Karena seperti apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi, setiap tahun 15.000 korban dari penyalahgunaan yang meninggal dunia. Nah, itu adalah generasi-generasi bangsa kita. Sedangkan bandar ini masih leluasa, bahkan yang diterapkan hukuman mati masih jumlahnya sedikit. Nah, itu yang tadi saya sampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini sangat tidak imbang. Ya. Karena bagaimanapun mereka masih bisa bekerja dan melakukan kegiatannya dalam peredaran narkoba. Oleh sebab itu ke depan kita harus bersinergi dengan kekuatan yang ada untuk bersama-sama kita memberantas masalah narkoba di Indonesia. Pak Budi Waseso, sudah lebih dari setahun Anda memimpin BNN, adakah gebrakan terbaru yang akan Anda buat ke depannya? Saya kira program selalu ada ya, karena seperti saya sampaikan, dengan ancaman dan kebutuhan kita untuk menghadapi ancaman itu, BNN sendiri sudah diberikan sarana prasarana, termasuk penambahan senjata yang cukup banyak.
Dan nanti senjata api itu akan dimanfaatkan dan digunakan dalam penegakan hukum di seluruh Indonesia ya. Di mana senjata-senjata itu adalah satu alat dalam rangka upaya penegakan hukum. Dan ini akan kita lakukan sesuai dengan perintah Bapak Presiden itu. Yang penting adalah bagaimana kita menyelamatkan generasi bangsa ini dari kehancuran karena penyalahgunaan narkoba atau karena ulah daripada jaringan atau bandar-bandar narkoba ini. Menyelamatkan generasi bangsa dari narkoba dan bersinergi untuk meningkatkan komitmen bersama untuk membangun kerjasama memberantas narkoba di tanah air. Terima kasih Kepala BNN Komjen Budi Waseso telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.